Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham IS ya, atau Ispark Hotel. Ini ada permintaan dari teman kita ya. PT Ispark akan bagian dividen interim tahun buku 2024 tanggal 2 Desember. Ini kemarin berita yang terakhir ya, 2 Desember ya. $3,5 kumdetnya 12 Desember, udah lama ya. Ini saham ini bagi dividen teman-teman ya, yang jelas seperti itu. Terus ini juga sempat pernah juga bagi dividen lagi. Coba ini beritanya kita. Laba dan pendapatan negatif. Oh, turun ya. Labanya turun. Nah, ini di perdagangan Ispark itu harganya sekarang 112 ya. Di sore ini ya, jam 3:45 ya, WIB ya. Jadi ini turun 1 poin. Jadi kalau kita lihat jumlah ininya berapa nih Pak? 7.000 ya, 7.000 lot, 7.270. Itu berapa itu? 7.240. 7.270 ya. Kali harganya berapa? Angka yang tertingginya 111. Apa aja lah 111 ya. Kali 100. 80 juta ya. Jadi kapitalisasinya itu kecil ya teman-teman ya. Jadi kalau saham seperti ini tuh gampang banget untuk dinaikkan dan turunkan ya. Jadi ada resiko yang patut teman-teman perhatikan ya, kalau saham-saham yang kapitalisasinya kecil seperti ini itu gampang dinaikkan dan turunkan ya. Nah, ini coba ini kita lihat nih, ini cuma 5.000 ya, 5.000 lot. 5.000 lot kali 111 kali 100, 50 juta ya. Jadi ini 50 juta, bawahnya ini 40 juta. Sebenarnya kecil banget nih. Jadi kalau pegang saham seperti ini itu resiko teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman untuk hold jangka panjang ya mungkin nggak masalah ya. Nanti kita lihat coba harga sahamnya ya. Nah, kalau secara chart ini memang secara teknikal udah bagus sebenarnya ya. Udah mulai trennya positif. Walaupun harga sahamnya tuh fluktuatif banget teman-teman. Ini kalau untuk invest jangka panjang ini agak berisiko ya, rawan ya, karena ini fluktuatif banget nih. Ya ini mirip-mirip saham gorengan ya, seperti itu ya. Coba kita lihat harga saham jangka panjang. Wih. Ini sempat di tahun 2019 tuh di 236 ya, habis itu turun terus sampai 50 rupiah. Terus kemudian naik terus. Naik sampai tertinggi di 147, habis itu turun lagi. Dari sisi teknikal ini ya teman-teman, gampang sekali dinaikkan dan turunkan ya. Terus dari sisi yang lain coba kita cek. Wah, ini jualan foreign nggak ada yang masuk. Ini transaksinya kecil banget teman-teman. Ini kalau saya termasuk saham-saham yang perlu dihindari itu saham-saham seperti ini. Coba kita cek ininya dividennya.
Nah, kalau dari harganya itu 5 tahun naik ya, walaupun jadi kalau jangka panjang dia ternyata naik. Cuma harganya memang fluktuatif banget. 5 tahun naik 21%, 1 tahun turun 23% ya. Jadi kalau teman-teman masuk ke ISPAK ini 1 tahun yang lalu, sekarang minus 23%. 6 bulan juga minus 11%. 3 bulan minus 5%. 1 bulan naik 2%. Nah, kita lihat dividennya ada enggak? Lumayan ya, ada dividen 7% ya. Walaupun turun ya dibandingkan 2000 berapa nih? 2022 dividennya per sahamnya 7,21, ZIT-nya 7,5, tapi 2023 ZIT-nya malah turun ya, cuma 5,8. Dividen per sahamnya naik sebenarnya 8,7 ya. Nah, kinerja 2024 ini bagaimana? Kita lihat IPS-nya. Kalau IPS-nya naik, dividennya bisa naik. Nah, tapi kalau IPS-nya turun, dividennya bisa turun. Ternyata IPS-nya turun, teman-teman. 2024 ya. Ini turun ya. Turun sekitar 6%. Jadi kemungkinan dividennya nanti 2024 juga turun. Ini dividennya banyak interim ya, teman-teman ya. Baginya juga nggak pasti ini ya. Ini bulan Juni, Oktober, Desember, kemudian 2024 tuh Mei juga ada. 2023 itu April, Juni, Agustus, Desember. Finalnya Mei 2024. Nah, nanti kita tunggu apakah final Mei atau April ya. Kalau Mei atau April ada. Jadi secara dividen ini lumayan lah ya, rutin ya, dari 2021 sampai sekarang ya 2024 itu rutin, walaupun pendapatannya turun tapi dividennya masih ada. Jadi ya silakan ya teman-teman, kalau mau cuman ambil dividennya ya nggak masalah ya, 7%. Tapi kalau untuk jangka panjang saya tidak menyarankan ya saham-saham seperti ini. Kemudian apalagi ya, nah ini kecil banget deh transaksinya nih teman-teman. Coba kalau SMSM ya, coba kita bahas sekalian ya SMSM. SMSM ini coba kita lihat chartnya. Oh, ini sedang turun juga ya. Ini kemarin bagi dividen juga nih ya. (30 Desember ya, dia dapat dividen. Coba kita cek di sini ya teman-teman, di saham SMSM. Nah, ini beritanya apa ini? Ini ya, dia suku cadang otomotif dan mesin industri ya, diberikan tahun 76. Kalau dari sisi kapitalisasi pasar, PI-nya sudah 37 kali ya. Kapitalisasi pasar ini berapa ini? 10 triliun ya nih ya, 10 triliun ya.
volume sahamnya 8.700, ini transaksi 1,6, harga tertinggi ini, harga terendah ini ya. Nah ini kalau 1 bulan turun, 3 bulan juga turun ya, 6 bulan turun, 1 tahun juga turun. Tapi kalau jangka panjang ini naik nih ya, dari tahun berapa nih, 2017 2016 turun, naik. Dividennya juga ada nih ya, hampir sama ini ya, 7%. 6 bulannya dia turun 10% ya, year to day-nya turun 7%. Jadi kalau teman-teman hold saham SMSM ini ya, ini selama 1 tahun ya, ini istilahnya bakbuk ya, sama dengan dividennya. Tapi 5 tahun dia naik, ini tumbuh nih 5 tahun. Jangka panjang naik. Dan ada dividennya ya, dividennya sekitar 7,54%. Kita lihat aja di sini ya, SMSM ya. Wih, apa ini SMSM? Ini coba kita lihat finansialnya ya. Imbal hasil dividen. Jumlah dividen Rp35. Dividen dibagi berkali-kali ya, interim final ya. 2024 aja udah bagi dividen Mei, Juli, Agustus, November. 2023 bagi dividen Mei, Juni, Agustus, November. Oh, berarti dia bagi dividennya sekitar Mei, Juni, Agustus, November ya. Nanti kita lihat bulan Mei ya teman-teman. Harusnya ada dividen ini untuk SMSM ya, walaupun dividennya nggak terlalu besar ya, sekitar 7%. Untuk sektor retail seperti ini udah lumayan bagus ya teman-teman ya. Kemudian IPS-nya coba kita lihat, IPS-nya turun nggak? Oh, IPS-nya naik, ini malah bagus ini, IPS-nya tumbuh. Nah, kalau IPS-nya tumbuh, ini berarti lumayan bagus. Jadi di hold lebih menarik, dan harga sahamnya juga lumayan ya. Ini rasio laba, imbal hasil dividen 7,6%, jumlah dividen 35. Laporan rugi laba naik. Target 1 tahun 2.400 ya, ini target analis ya teman-teman ya. Ini kan tentu saja berkaitan dengan kinerjanya. Kalau kinerja tahun depan itu bagus ya, dia bisa naik ya. Coba IPS-nya kita cek ya. IPS-nya tuh naik 2,6%. Jadi kalau IPS-nya naik, kemungkinan dividennya juga naik. 168, ini 163. Boleh ini SMSM ya. Kalau mau di hold ini boleh. SMSM. Secara chartnya juga bagus nih, udah mulai ada tren positif untuk naik ya, walaupun belum begitu kuat ya. Ini kalau naik dia di sekitar 1850-an. Kalau ini lebih, transaksinya udah lumayan ini, berapa ini? Volumenya 8.966. 8.966 kali harga sahamnya berapa? 1790 kali 100, lumayan nih ya, 1,6 M. Bandingkan dengan yang tadi is kecil banget ya. Kalau ini lebih ya, lumayan lah ya, walaupun hanya di beberapa titik ya, ini ya di 1790,
di 1760 ini ya, di atas 1000 lot ya. Yang lainnya kecil-kecil ini ya. Tapi kalau kita lihat chartnya jangka panjang ya lumayan ini. Walaupun sekarang trennya lagi turun, tapi tren dari sini dia naik nih, dari sini. Dia dulu sempat di harga berapa ini? Wih, sempat anjlok nih tahun 2000 ya. 2003 ini anjlok banyak nih. Dari harga 400 turun sampai 74 bahkan sampai 55 ya. 55 itu di tahun 2004 ya. Dari 2004 sampai 2007, jadi 3 tahun itu nggak ada pergerakan ya. Tapi ini lumayan lah, sudah tumbuh. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review saham SMSM dan IS ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan terjebak di saham-saham gorengan. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup, silahkan ya klik gabung. Nanti kita bisa bahas request saham juga bisa, bedah portofolio juga bisa. Biayanya murah aja ya, cuma untuk traktir kopi aja lah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.